Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Ya, sepertinya kurang semangat ya. Untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ada nih, Ibu punya jargon. Gimana? Silakan ikuti Ibu ya. Misalkan Ibu berkata selamat pagi, kalian menjawabnya pagi, pagi, pagi. Yes. Pak. Ya, Bu. Tiga kali ya. Pagi, pagi. Yes. Dan kalau Ibu bilang salam olahraga, kalian menjawab Jaya. Oke? Ya, Bu. Ya. Siap. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Salam olahraga. Jaya. Bagus anak-anak semua. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akan meminta salah satu ya, ketua kelas saja untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Baik, untuk Rangga silahkan pimpin doanya, Nak. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran dari Ibu Silvi, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita terima nanti bisa bermanfaat, diberikan keselamatan dan juga barokah ilmunya. Berdoa dipersilakan, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Nak Rangga. Sama-sama, Oke, Bu. selanjutnya Ibu akan melakukan absensi kepada kalian semua. Tapi sepertinya Ibu lihat sudah lengkap ini, ada 11 siswa. Apakah kalian semua sehat? Ya, Bu. Oke, baiklah Ibu harap semuanya sehat ya. Dan jangan lupa Ibu ingin menyampaikan kalian dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Ibu hari ini akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang kombinasi gerak dasar atletik. Nah, baik. Ini Ibu tayangkan PowerPoint ya, Nak ya. Nah, tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin memberikan satu ice breaking. Apa itu ice breaking, Ibu? Nah, ice breaking ini supaya kalian ini tujuannya Ibu ingin kalian konsentrasi dalam pelajaran kali ini. Nah, ada satu permainan yang akan Ibu sampaikan, yaitu permainan tepuk tangan. Ya, jadi aturan permainannya, jika Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, ya kalian bisa lakukan tepuk tangan 1 kali, ya. Tepuk tangan 2 kali, lakukan 2 kali tepuk tangan. Tapi kalau Ibu bilang 1 kali, jangan dilakukan. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Dicoba, Bu. Jelas ya? Oke, sekarang Ibu coba. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Ayo, Anwar. Kurang Ya, Bu. ya. Jadi ingat. Ya, Bu. Oke, ini baru. Kalau sekali lagi masih ada yang kurang konsentrasi, akan dapat hukumannya. Hukumannya apa? Nanti di akhir pelajaran, yang kurang konsentrasi itu harus menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jelas ya anak-anak ya? Baik, sekali lagi. Jelas, Bu. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan kali. 2 kali. Oke, Nurzadul. Jajur, Bu. Harus menyimpulkan ya, Nak ya. Ingat, tugas kamu adalah menyimpulkan pembelajaran kita di akhir materi kali ini. Siap ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, maka dari itu perhatikan baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Ice breaking-nya sudah cukup. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kita ya tentang gerak dasar atletik.
Baik, anak-anak, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Melalui aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan yang akan kita lakukan nanti di kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami pengertian gerak dasar atletik dan kombinasi gerak dasar atletik dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan salah satu permainan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan benar. Paham ya anak-anak ya? Bu. Oke, selanjutnya. Oke, apa ada yang tahu apa itu olahraga atletik? Ada yang bisa menjawab? Lompat, Bu. Lompat, Lari, Bu. oke. Yang lainnya? Olahraga yang didasari lompat, lari, dan lempar. Bagus, Nak Anwar. Oke, jadi olahraga atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga yang unsur gerakannya terdiri dari jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu gerak dasarnya ya. Yang pertama ada jalan. Jalan itu adalah melangkahkan dua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lain melayang di udara. Lihat, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Kalian kalau di rumah jalannya seperti ini tidak, Nak? Atau ada yang jalan sambil lompat-lompat mungkin? Jinjit, Bu, jinjit. Oke, ada yang jinjit ya. Jadi setelah pelajaran ini, Ibu harap kalian lebih mengerti ya, Nak ya. Jalan itu pengertiannya apa. Jadi tidak ada lagi yang jalan sambil jinjit-jinjit. Ya, Nak ya? Ya, Nak Erik? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas lari. Ada yang tahu, Nak, lari itu apa? Siapa yang bisa jawab? Langkahnya cepat, Bu. Oh, langkahnya cepet. Ada yang Langkahnya lain? panjang, Bu. Oh, langkahnya juga panjang-panjang. Siapa lagi? Ada di saat kedua kaki tidak menyentuh tanah, Bu. Oke. Layang terbang tuh, Bu. Ya, baiklah anak-anak, langsung saja ya Ibu beritahukan apa sih itu lari? Lari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Nah, itu adalah pengertian dari lari. Jelas ya? Oke, selanjutnya Ibu pengen tanya, ada yang tahu nggak perbedaan lompat dan loncat? Tahu, Bu. Saya, Bu. Lompat tumpannya Tahu. satu kaki, Tahu. kalau loncat bertumpu dua kaki. Wah, bagus Arif. Pintar sekali ya. Langsung Ibu kasih pertanyaan, langsung bisa jawab. Pasti literasinya bagus ini sebelum kegiatan pembelajaran. Oke, ya. Lompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki, yaitu dasarnya, ya. Gerakan melompat dilakukan dengan cara salah satu kaki menumpuk pada tanah, kemudian dengan tumpuan tersebut beban tubuh didorong ke atas depan hingga berpindah. Nah, itu lebih lengkapnya. Kalau loncat, yang tadi dikatakan Arif, loncat adalah gerak memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan dua kaki, ya Nak ya. Oke, lanjutnya lempar. Lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Ibu yakin semua tahu gerakan melempar itu seperti apa, ya. Dan yang pastinya gerakan melempar itu mengandalkan kekuatan otot tangan. Ya, bukan otot kaki ya, anak-anak ya. Nanti ada yang jawab melempar itu pakai kekuatan untuk melatih kekuatan otot apa? Ada yang jawab kekuatan otot kaki. Sudah kelas 5 ya, Nak ya. Jadi harus tahu itu. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa gerak dasar atletik dari jalan, lari, loncat, dan lempar. Nah, sekarang kita akan membahas kombinasi gerak dasar atletik. Kombinasi gerak dasar atletik itu adalah apa, Bu? Nah, yang nggak bisa kalian baca di depan yaitu gabungan dari beberapa gerak dasar atletik, yaitu antara gerak jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, kombinasi kali ini itu Ibu akan menampilkannya atau menyajikannya dengan apa? Dengan cara permainan
konvensional atau permainan yang sudah dimodifikasi. Jadi Ibu harap kalian nanti Ibu beri tayangan video permainan. Nah, Ibu ingin kalian menganalisis ya, di dalam permainan itu ada gerak dasar apa saja, kombinasinya gerak dasar apa saja. Oke? Jelas ya? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Untuk gerak-gerak dasar atletik yang tadi sudah kita bahas, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti kalau sudah paham semua, jadi untuk analisis ini Ibu harap kalian bisa menganalisisnya dengan baik, ya. Oke, Ibu akan mulai menayangkannya. Oke, lihat ya. Ini adalah beberapa permainan. Yang pertama yaitu permainan membawa pesan. Ini salah satu permainan modifikasi anak-anak. Jadi tolong dilihat di dalamnya ada gerak dasar apa. Perhatikan ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Dalam permainan membawa pesan ini ada gerak dasar apa, Nak? Kombinasinya apa dengan apa? Lari dan jalan, Bu. Ya, Bu. Bagus, Rangga. Oke, yang lainnya apa? Ada yang punya kesimpulan yang lain tentang analisis untuk permainan ini? Lari, jalan, dan menjaga keseimbangan, Bu. Oke, Nurzazul, tadi kan Ibu harap kamu memperhatikan ya. Kalau gerak dasar itu dalam atletik gak ada keseimbangan, Nak, ya. Tapi ada jalan, lari, lempar. Nah, itu yang Ibu maksudkan. Ayo, tadi benar ya, tadi ice breakingnya ya. Ternyata Nurzazul sampai sekarang pun masih belum konsentrasi. Iya, Ayo, Nak. Bu. Ayo, Nurzazul, konsentrasi lagi ya, Nak, ya. Nyanyi, Bu. Oke. Nyanyi. Kita lanjut ke permainan kedua ya, Nak, ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke permainan kedua. Oke, ini tadi masih. Oke, permainan kedua, dilihat. Permainan kiper menangkap bola. Oke, stop. Oke, siapa yang bisa jawab? Permainan kedua ada Saya, kombinasi Bu. gerak dasar apa, Nak? Oke, Arif, langsung, Nak. Loncat dan lempar. Loncat dan lempar. Oke. Loncat apa lompat, Nak? Loncat karena tadi Oke. kelihatannya bertumpu dua kaki, Bu. Oke, sip Arif, bagus. Oke, langsung saja ya kita ke permainan yang ketiga, yaitu permainan lari estafet membawa bola. Silakan perhatikan. Oke, stop. Permainan ini menggunakan kombinasi apa? Siapa yang bisa jawab? Jangan Arif lagi yang lain. Ayo. Ya, Bu, saya, Harus Bu. aktif. Lari dan lempar, Ya. Bu. Lari dan Lempar, Bu. lempar. Oke, bagus. Erik ya. Selanjutnya kita ke permainan yang selanjutnya. Permainan melempar bola ke kaki teman. Oke. Ini ada gerak dasar apa, Nak? Saya, Bu. Ya, apa, Vicky? Lari, lompat, dan jalan, Bu.
Oke, lari, lompat, dan jalan. Oke, sip. Vicky, bagus. Selanjutnya ini adalah permainan terakhir. Dan Ibu minta perhatikan baik-baik ya. Permainan pos berangkai. Oke, stop. Baik anak-anak, ada gerakan apa saja nih? Ayo. Saya, Bu. Ya, Arif Jalan, lagi. lari, loncat, dan lempar. Jalan, lari, loncat, dan lempar. Waduh, Arif ini kayaknya konsentrasinya bagus sekali nih. Ibu acungkan jempol. Sip ya. Oke, nah sudah cukup ya. Sekarang kita ke permainan-permainan tadi. Cara-caranya bagaimana? Kalau kalian lihat tadi, tahu nggak cara bermainnya bagaimana? Asik nggak? Asik, Bu. Pengen coba, Bu. Asik, Bu. Asik, Bu. Coba. Segera Bu. pengen nyoba, Bu. Ke lapangan, Bu. Mau ke sekolah lagi, Ayo, Bu. Bu. Ya, Keluar, Bu. Bu. Keluar, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. oke, Dan, Bu. sudah cukup. Baik, ya itu sangat mengasihkan ya, Nak ya. Kenapa permainan itu sangat penting dalam materi ini? Karena dalam permainan itu banyak gerak dasar atletik. Nah, itu dapat kalian praktikkan di rumah. Jadi kalian bisa bermain sambil olahraga ya. Oke, cara bermainnya. Oke, di situ ada permainan membawa pesan ya. Tadi yang pertama, yang tadi sudah kalian saksikan, permainan membawa pesan itu yang pertama caranya bagaimana Ibu? Kalian buat kelompok terdiri atas 4 orang, satu kelompoknya. Lalu buat 2 garis A sebagai garis start dan B sebagai garis finish yang ada bukunya. Ya, jadi masing-masing kelompok itu melakukan gerak ya. Yang pertama gerak berlari ya dari garis A ke B, mengambil buku, lalu bukunya diletakkan di atas kepala, lalu jalan kembali ke start seperti itu dan dilanjutkan pemain nomor 2, 3 dan 4 dan selanjutnya ya. Yang sampai duluan itulah adalah tim yang menang. Jelas ya Nak untuk permainan pertama? Oke, tadi kalian lihat videonya. Nah, ini bayangan gambarannya, gambar permainan membawa pesan. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini garis startnya, ini garis finishnya, dan ada bukunya. Oke, seperti itu ya Nak ya. Lalu yang kedua, ada permainan kiper menangkap bola. Yang tadi sudah kalian jawab, ada yang menjawab tadi kombinasinya loncat dan lempar. Caranya bagaimana? Yang pertama, pastinya kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. 1 orangnya sebagai pelempar, dan 1 orangnya lagi sebagai kiper. Ini Ibu tampilkan jelas ya Nak ya? Kalau kurang jelas Ibu besarkan. Jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya dalam jarak 15 meter dari garis start, buatlah lingkaran berdiameter 1 meter. Isi lingkaran tersebut dengan 5 buah bola plastik, kemudian letakkan kardus di depan lingkaran tersebut dengan jarak 5 meter. Nanti ada kiper tuh yang menjaga. Nah, kiper itu tugasnya adalah menangkap bola yang dilemparkan oleh si pelempar itu. Lalu setelah jika dilemparkan sudah tertangkap, dimasukkan ke dalam kardus ya. Jadi kelompok yang paling cepat dan paling banyak mengumpulkan bola itulah adalah kelompok yang menang dalam permainan ini ya. Selanjutnya ini adalah gambarnya. Bayangan dalam bentuk gambar. Gimana sih Bu buat lapangannya? Gimana sih caranya? Nah, ini tadi kalian sudah menampilkan, Ibu tadi sudah menampilkan video. Nah, ini dalam bentuk gambarnya. Jelas ya? Oke, selanjutnya pemain lari estafet melempar bola. Kombinasinya lari dan lempar. Caranya bagaimana? Buatlah garis lintasan untuk lari estafet seperti pada gambar. Nanti kalian bisa lihat gambarnya seperti apa. Lalu bentuk kelompok terdiri atas 4 orang ya, satu kelompoknya. Lalu beri nomor urut 1, 2, 3 dan 4. Setiap pemain berdiri di garis yang sesuai dengan nomornya, Nak. Setelah dengar aba-aba, mulai pelari nomor 1 lari nih, membawa bola tenisnya. Sampai di daerah lempar, pelari itu melemparkan bolanya ke pelari nomor 1 ke arah nomor 2. Selanjutnya, setelah berhasil menangkap bola,
pelari nomor 2 itu berlari lagi membawa bola itu. Lalu pada daerah lempar bola memberikan ke pelari nomor 3. Selanjutnya seperti itu. Kelompok yang paling cepat memasukkan bola ke dalam kardus di akhir finish akan menjadi pemenangnya. Jelas ya, Nak ya? Oke. Jelas ya, Nak? Ayo, ini jangan tidur ini Ibu menjelaskan ya. Mas Bu. Jelas. Jelas, Oke, ini Bu. gambarnya. Oke, biar nggak tidur nih, kayaknya banyak yang tidur Ibu jelasin. Sekarang Ibu minta ada yang menjelaskan secara singkat. Ini kalau baca kayaknya terlalu panjang. Ibu tadi kan sudah melihat videonya ya. Coba jelaskan. Tadi ini sepertinya yang belum pernah menjawab ini dari tadi. Siapa ya? Coba Ibu minta Bagus, mana Bagus? Bagus. Saya, Bu. Iya, Oke, Bu. coba bagaimana cara permainan melempar bola ke gunungan, Nak? Tadi kan sudah lihat videonya. Sekilas. Iya, Bu. Membuat garis start, lari. Membuat batas lemparan, Bu, untuk meletakkan gunungan. Habis itu pecahan genting nanti di bawah dibagi menjadi 2 regu, Bu. Habis itu regunya nanti sebagai pelempar. Satunya regunya melempar gunungannya, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Raden. Nah, jadi Ibu jelaskan sekali lagi ya, kalau permainan bola ke gunungan itu permainannya yang pasti ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok pemain. Lalu kalian melakukan suten. Apa itu Bu suten? Suten itu suit atau undian, Nak, ya. Jadi nanti ada yang menang jadi grup pelempar, yang kalah jadi grup yang jaga. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan beberapa permainan ya. Nah, tugas kalian tadi mempraktikkan yang tadi permainan yang kelima, yaitu permainan pos berangkai. Nah, nanti sebenarnya Ibu punya contoh nih bagaimana permainan pos berangkai. Tapi nanti akan Ibu kirimkan lewat WA saja ya, Nak ya. Itu Ibu langsung membuat videonya sendiri. Jadi nanti kalian bisa lebih Iya, Bu. paham bagaimana tugas kali hari ini. Nah, tapi jangan lupa permainannya tetap kalian videokan dan diawali dengan pemanasan. Nanti di dalam video itu sudah ada Ibu yang sedang pemanasan, lalu lanjutkan dengan permainan. Nah, nanti Ibu kirimkan ke WA grup ya anak-anak ya. Nanti bisa kalian lihat bagaimana sih tugas kalian untuk hari ini praktiknya. Nah, oke Nak. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingin merefleksikan. Habis pelajaran yang tadi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan refleksi. Tapi refleksinya dalam bentuk kuis, Nak. Nah, jadi Ibu akan mengirimkan sebuah kuis. Jadi tolong kalian kerjakan kuis tersebut ya. Nanti siapa yang peringkat pertama akan Ibu beri sebuah reward. Rewardnya apa Ibu? Pulsa 50.000 untuk kalian ya. Nah, benar nih, Bu. Mantap, mantap. Oke. Semangat ini, semangat. Fungsinya, tapi ingat anak-anak, Anak fungsi ingetin pulsa loh. ini adalah untuk membantu kalian untuk kegiatan pembelajaran biar lebih semangat lagi ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, Oke. Bu. Sekarang Ibu mulai. Ibu akan mulai. Coba. Sekarang Ibu akan mengirimkan linknya ya. Oke, itu linknya tolong diklik, Nak. Nanti kalau sudah masuk semua, nanti baru kita mulai gamenya. Ayo diklik semua. Sudah, Bu. Saya sudah masuk, Sudah, Bu. Bu. Tulis Sudah, nama. Bu. Sudah masuk? Oke. Sudah semua ya? Sudah. Ya, Bu. Ngisi nama, Bu, Oke, ini. kita mulai. Isi nama, Bu ini. Ya, isi namanya, Nak. Diisi namanya. Ya, lalu ikut joinnya. Diisi namanya, Nak. Sudah bisa mulai, Bu. Bisa mulai, Bu. Kita mulai. Ya. Kuisnya dimulai. Masih ada yang masuk nih. Oke, kita mulai. Saya sudah mulai, Bu. Oke, Mulai, silakan Bu. dikerjakan.
Ya, ada 10 soal ya. Dikerjakan. Iya, benar. Triliun. Salah. Kita kembali lagi lek jalan hijau, sitok hijau. Tidak. Ini Mas Agus. Ayo, belum ada yang bantu ini. Ayo, satu pun. Baru Asrul, ayo. Oke, cukup. Malah Oke, enak ya. Loh, kok tamat? Juaranya siapa, Bu? Juaranya Boy. Juaranya adalah Oh, Azrul. juara adalah lihat ini. Tampil nggak? Oke, yang pertama adalah Mas Bagus. Yeay. Mas Bagus dapat poin 5,490 dengan kapasitas 60%. Selamat Bagus. Oke, selamat Makasih, Bu. ya. Jadi nanti pulsanya Ibu langsung kirim. Oke. Wah, Nanti Bagus kirim nomor HP-nya ke Ibu. Oke, Nak. Langsung ya kegiatan refleksi hari ini. Apa kesimpulan dari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Jazul menjelaskan, Bu. Tadi Zazul, Bu. Silakan. Oh ya, ding ya tadi Zazul itu Ya. Pak. Terima kasih sudah ingatkan. Zazul, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Baik, Bu. Silakan. Baik, Bu. Untuk kesimpulan materi kita hari ini tentang atletik. Atletik merupakan induk dari seluruh cabang olahraga. Kemudian atletik ini terbagi lagi ke dalam 3 macam, yaitu lari, lompat, dan lempar. Jalan, lari, dan lompat. Ya, jadi untuk hari ini ya, atletik itu adalah yang pertama adalah induk dari semua cabang olahraga yang terdiri dari gerak dasar, jalan, lari, lempar, dan lompat. Lalu ada beberapa kombinasi permainan itu yang dapat kita terapkan di permainan tradisional dan permainan modifikasi. Yang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita yang dapat kita lakukan sambil bermain. Nah, itu kesimpulan dari kegiatan materi kita hari ini. Untuk minggu depan, tolong kalian pelajari bab selanjutnya tentang pemeliharaan diri penyakit menular dan tidak menular ya, Nak ya. Oke. Dan selain tugas praktik tadi, nanti akan Ibu kirimkan juga lembar kerja soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti dalam bentuk Google Form akan Ibu kirimkan dalam grup WA. Jelas ya anak-anak semua? Jelas, Bu. Baik, sebelum kita tutup materi dan kegiatan kita hari ini, Ibu minta ketua kelas kembali pimpin doanya, Nak. Ya, Siap, Bu. silakan, Nak Rangga. Siap. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita terima bermanfaat dan diberikan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nak Rangga. Nanti minggu depan kita gantian lagi, jangan ketua kelas terus. Oke, untuk sementara hari ini ketua kelas dulu yang memimpin. Baik, terima kasih anak-anak semua, anak-anak hebat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Oke, baik. Observer langsung menyampaikan masukan-masukannya. Oke, terima Silakan, observer. baik. Dari saya yang saya tangkap tadi dari Ibu Sylvia Lestari dahuluan sudah cukup bagus. Memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik juga sudah disampaikan, menyampaikan
harus menjaga protokol kesehatan di saat pandemi juga sudah diberikan, memberikan ice breaking tadi juga sudah cukup bagus, karena tadi kan kita setelah beberapa teman-teman yang tampil kemungkinan kita sudah jenuh. Nah, habis itu diberikan ice breaking, kita up lagi. Nah, jadi kita lebih semangat lagi. Ya, itu sudah bagus Bu Silvi, pertahankan nanti teman-teman yang berada di belakangnya Bu Silvi lagi. Tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan apa belum ya Bu Silvi tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya, sudah ya, ya. Iya, tadi agak terlewat kemungkinan. Nah, itu tujuan sudah. So, intinya interaksi dengan peserta didik sangat bagus sehingga kelasnya hidup. Pertanyaan saat menampilkan video juga sudah mengarah ke pertanyaan HOTS ya. Lalu untuk penutupnya refleksi juga cukup bagus. Tadi ada kuisis ya, kuisis tadi kan mencerminkan guru abad 21 berarti. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Sylvia Lestari ya. Tadi saya kira Ibu ngajar di SD atau SMP, Bu? SD, Pak. SD, oke. Saya kira gaya bicaranya ya, termasuk bahasa yang disampaikan, termasuk mimik wajah dan gerakan-gerakan gestur tubuh memang sangat tepat sekali ya untuk mengajar di SD. Artinya harus ceria, jangan sampai Bapak Ibu ngajar di SD itu menampilkan wajah yang menyeramkan, jangan nanti muridnya nanti pada stres. Artinya harus benar-benar ceria, meskipun mungkin Bu Sylvia punya hutang misalnya, tetap ceria gitu kan, ceria misalnya seperti itu ya, punya hutang atau mungkin ada masalah pribadi, tetap menunjukkan keceriaan di depan siswa, karena itu yang harus diberikan kepada anak SD itu, Bu. Artinya, aduh, Bu Sylvia, ceria sekali, semangat sekali, enak sekali ya. Artinya nanti ada penilaian gitu kan, beda dengan misalnya nanti guru SD yang mulai salam itu sudah menunjukkan wajah yang serius, tidak pernah senyum. Nah, ini bahaya nanti bagi siswa ya. Saya kira ini cukup baik sekali Bu Sylvia atau Mas Yani di akhir tadi itu memberikan semacam kuisis yang memang di dalamnya itu sangat menyenangkan kan, untuk mempertandingkan ini nilai. Oh, saya dapat jawab nomor 1, dapat nilai ini. Oh, teman saya kok dapat nilai ini, ya saya harus bisa. Ini saling bersaing yang sehat. Saya kira itu bagus sekali. Cuma tadi sempat sinyalnya putus nyambung ini yang menjadi salah satu. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu di Lampung, apakah Lampung yang pedalaman atau Lampung kota, saya nggak tahu debatnya Bu Sylvia. Ya, yang jelas nanti harus ke depan kalau misalnya Ibu pas PPL atau mungkin uji kompre atau uji kinerja, ya harus benar-benar mempersiapkan dengan memilih tempat yang sekiranya aman, lancar untuk jaringan internetnya ya. Yang lain saya kira saya sudah cukup baik ya yang disampaikan oleh Bu Sylvia, termasuk tadi masukan atau hasil observer dari Pak Raden dengan seperti siapa observernya ya di dua ya, Pak Raden dengan siapa ya? Pak Erik. Pak Erik. Ya, saya kira sudah cukup bagus ya. Oke, baik, berikutnya Bu Juniarti, barangkali ada yang mau disampaikan. Iya, saya setuju dengan pendapat Bapak-Bapak semuanya. Ibu Sylvie menyampaikan dengan sangat menyenangkan. Kalau saya jadi muridnya pasti saya tertarik sekali, karena dalam pembahasannya itu sudah cukup menarik, apa yang dijelaskan juga sangat jelas dan runtun. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu kita dibuat untuk konsen, untuk tetap fokus, tidak tertarik kepada hal-hal di luar pembicaraan itu. Satu saja Bu Sylvia yang ingin saya sampaikan, bahwa intonasi yang disampaikan oleh Bu Sylvia itu sudah sangat jelas. Namun satu yang namanya tempo penyampaian bahasa itu perlu diperlambat supaya siswa itu bisa menangkap. Saya yakin Bu Sylvia berhadapan dengan siswa-siswa cerdas, siswa-siswa yang cepat, mungkin
Bu Silvi ini berada di sekolah yang favorit ya, yang rata-rata siswa masuk ke sana harus melalui tes IQ yang tinggi, kemudian harus cerdas begitu ya, sehingga Bu Silvia menyampaikan dengan bahasa yang seperti itu mungkin sudah terbiasa. Namun pesan saya, Ibu, tidak semua siswa itu bisa menangkap bahasa dengan cepat. Bu Silvia kalau menyampaikan itu sudah bagus, sudah jelas, tapi cepat, Bu. Jadi temponya saja yang diperlambat menurut saya begitu. Ini untuk memberi kesempatan kepada siswa kita, kadang-kadang siswa kita itu ada yang lambat berpikir, terlambat menangkap informasi sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu saja. Terima kasih, sudah cukup bagus dan harapan saya Bapak Ibu yang lain bisa mencontoh Bu Silvi. Terima kasih.